Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Kita jumpa lagi dalam program Hikmat Pagi GKI Karangsaru, Rabu 22 April 2026. Mari sebelum kita memulai aktivitas kita pagi hari ini, kita merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur pagi ini Engkau memberi hari baru kepada kami. Kami bangun dalam keadaan baik dan sehat. Sebelum kami memulai aktivitas kami pagi hari ini, kami ingin membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk kami boleh mengerti dan mampu menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, tema renungan kita pagi hari ini ialah takut berbuat dosa. Nats diambil dari Filipi 1 ayat 9 hingga yang ke-11 yang berbunyi demikian. Inilah doaku, semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Demikian firman Tuhan, syukur kepada Allah. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, masih dengan latar belakang pantai Tanjung Penyu di Malang Selatan, dan kita dapat menyaksikan betapa indahnya pemandangan pantai ini, ombak berdeburan, dan kita dapat melihat pemandangan luas ke arah Samudra Hindia. Jikalau Bapak Ibu saudara sekalian berkesempatan untuk mengunjungi pantai ini, maka nikmatilah keindahannya dan syukurilah bahwa Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk menikmati karya ciptaannya yang begitu luar biasa. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kekristenan, takut berbuat dosa adalah kunci hidup tenang tanpa penyesalan, karena dosa membawa penderitaan, kematian rohani, dan keterpisahan dengan Allah. Ketika Chrysostomus berhasil ditangkap oleh Kaisar Roma, maka sang kaisar berusaha membuat orang Kristen Yunani yang dilahirkan di Antioquia tersebut mengakui kesalahannya. Namun semua usahanya tak mendapatkan hasil. Lalu sang kaisar mendiskusikan hal ini dengan para penasehatnya mengenai apa yang harus dilakukan kepada Chrysostomus. Apakah sebaiknya kita menempatkan dirinya di dalam sel bawah tanah? Tanya sang kaisar. Sebaiknya jangan, jawab seorang penasehatnya. Karena dia pasti akan merasa senang berada di sana. Dia sangat menginginkan kesunyian agar dapat bersukacita dalam kemurahan Tuhannya. Kata sang kaisar, jadi bunuh saja dia. Kata penasehatnya yang lain, jangan, karena dia juga akan bersukacita jikalau dapat mati bagi Tuhannya. Dia pernah berkata bahwa dalam kematian dia akan berada dalam hadirat Tuhannya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Tanya sang kaisar putus asa. Hanya ada satu hal yang dapat menyakiti Chrysostomus, yang dapat menyebabkan dia sangat menderita, yaitu membuatnya berbuat dosa. Ia tidak takut terhadap apapun kecuali berbuat dosa, jawab salah seorang penasehat kaisar. Nama Chrysostomus berarti bermulut emas. Julukan ini diberikan sebagai pengakuan bahwa bukan hanya mulutnya yang demikian mulia seperti emas, melainkan juga hatinya. Pernyataan dari musuhnya bahwa ia tidak takut terhadap apapun kecuali berbuat dosa, jelas menunjukkan kualitas hati seorang Chrysostomus. Ia takut berbuat dosa karena ia tahu bahwa hal itu berarti melanggar firman Allah yang menjadi hakimnya. Bukankah seharusnya setiap kita juga memiliki sikap takut berbuat dosa sama seperti Chrysostomus?
Kiranya doa Rasul Paulus berikut ini menguatkan setiap kita untuk mau hidup benar dan kudus sesuai dengan firman Allah. Dan inilah doaku, semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Waspadalah agar kita jangan jatuh dalam dosa yang membawa kepada penyesalan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur pagi ini firman-Mu boleh mengingatkan kami sebagai anak-anak-Mu agar kami waspada terhadap dosa. Mampukan kami anak-anak-Mu untuk selalu ingat bahwa Tuhan menghendaki kami taat dan Tuhan tidak berkenan, Tuhan sedih ketika kami tidak taat, ketika kami berdosa. Oleh karena itu, mampukan kami, kiranya Roh-Mu yang kudus boleh selalu mengingatkan kepada kami untuk selalu taat pada kehendak Tuhan, sehingga apa yang kami pikirkan, apa yang kami ucapkan, apa yang kami lakukan, seturut dengan kehendak-Mu dan jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih atas segala berkat-Mu ya Bapa, sertailah kami dalam segala aktivitas kami hari ini, kami boleh merasakan sukacita yang daripada Tuhan, dan kami dapat membagikan sukacita itu kepada orang-orang yang kami jumpai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.